Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Saya sebut sajalah Ivan. Ivan ya, dengan Bapak Ivan. Ya. Eh, Terima kasih Pak, waktunya sebentar. Hmm. Ini kami dari Jalan-Jalan Suri Pak, yang nggak ada kegiatan. Ya. Jadi gini Pak, ini kan dalam sejarah Islam berarti kemungkinan besok kita akan merayakan Tahun Baru Islam. Jadi harapan Bapak untuk kedepannya Islam ini gimana Pak? Sebenarnya memang yang namanya kita Muslim, ya Islam itu harga mati. Ya harapan saya dan saya yakin itu harapan semua orang, ingin Islam ini bisa berkuasa dan memimpin undang-undang yang ada. Jadi berdasarkan Islam, undang-undang itu dijalankan. Jadi gini Pak, menurut Bapak sejarah Islam yang ke belakang itu pandangan Bapak kayak mana Pak? Kita tidak usah bicara ke belakang sampai ke zamannya Nabi ya. Iya. Kita bilang sajalah di zaman-zaman sekarang ini, tapi di tahun-tahun yang sudah lalu. Banyak yang mengaku Islam, tapi sangat banyak juga yang mengabaikan yang namanya hari-hari besar Islam. Itu yang sangat kita kecewakan. Sementara hari ini umat Islam sudah lalai dengan perayaan-perayaan umat agama lain. Jadi harapan Bapak ke depannya gimana Pak? Saya harap ya, jika kita merasa kita ini adalah Islam, Muslim, maka kita besarkanlah perayaan-perayaan yang ada di dalam agama Islam ini, dan kita junjung tinggi bagaimana hukum-hukum Islam. Jangan kita abaikanlah, walaupun ya namanya manusia itu pasti ada yang namanya hilaf, keteledoran. Tapi apakah kita mau seperti itu terus? Minimal kita harus sadar di saat kita berbuat kesalahan di dalam hukum Islam, maka kita harus cepat-cepat bertaubat. Ya minimal di saat kita telah melakukan kesalahan, baik itu dari perbuatan maupun perkataan, ya minimal kita mengucap 2 kalimat syahadat. Karena yang namanya manusia, terkadang kita lupa dengan perkataan kita sehingga kita jatuhnya musyrik entah apa. Makanya kenapa Nabi menganjurkan kita selalu mengucap bersyahadat selalu, karena kita tidak tahu di saat kita berbicara itu kapan kita jadi kafir, kapan kita musyrik, kita tidak tahu. Tapi dengan kita sering mengingat Allah, sering mengucap 2 kalimat syahadat, maka kekafiran itu tidak lama-lama berlanjut di dalam diri kita. Jadi gini Pak, sedikit lagi harapan Bapak untuk generasi-generasi gini. Kan kita lihat Pak, sekarang generasi kita banyak kali yang melalaikan, istilahnya kurang paham lah Pak tentang agama. Sekarang kita banyak ya, kita tidak kita pungkiri, bahkan yang Muslim pun kadang-kadang generasi-generasi ini kurang memahami arti makna apa undang-undang, bagaimana cara menjalankan, bagaimana cara menghormati itu Islam, bagaimana cara kegiatan-kegiatan yang ada di Islam. Bahkan kita bilang kan sekarang terjadi polemik di antara kita bilang salahnya ulang tahun inilah, yang ulang tahun itulah, kan terjadi pro dan kontra. Sementara di Islam pun kita lihat kurang paham generasi itu ya. Harapan Bapak ke depannya kayak mana Pak? Itulah seperti yang saya katakan tadi di belakang. Islam zaman sekarang ini kebanyakan lalai. Mereka ikut-ikutan memperingati hari-hari besar yang di luar Islam. Seharusnya jika dia merasa diri dia itu seorang Islam, agamanya Islam, dia itu Muslim, walaupun dia tidak taat,
tidak terlalu taat, tetapi hargailah yang namanya perintah-perintah Islam. Minimal tahun-tahun baru Islam ya dimeriahkan lah Pak ya. Ya, itu salah satunya. Tahun baru Islam itu adalah tahun baru yang terpenting di dalam umat muslim. Tidak seharusnya kita mengabaikan. Jadi gini Pak, kan sedikit lagi. Jadi untuk membangkitkan istilahnya gini apa nama itu biar tenar seperti agama-agama lain. Jadi kalau bisa ini didukung dari mana segi mana aja Pak. Seperti yang saya katakan tadi, saya mau, kenapa saya bilang di depan tadi bahwa saya ingin ada suatu undang-undang, tapi dikedepankanlah oleh Islam, oleh undang-undang Islam. Jadi dengan begitu di Indonesia ini khususnya umat-umat Islam bisa menyadari dan saling memberitahu, saling mengingatkan bahwa perayaan Islam harus kita rayakan, harus kita senangi, Cintai kita generasi-generasi. cintai Islam ini dengan ya salah satunya hal-hal kecil, yaitu memperingati Maulidnya Nabi lah, kan gitu, tahun baru Islam, entah Isra Mi'raj, banyak itu hari-hari peringatan Islam. Kalau memang negara sudah berpegang kepada Islam, undang-undang dikedepankan juga undang-undangnya Islam, maka itu bisa terbentuk seperti perayaan-perayaan agama-agama lain, seperti itu. Nah, yang kita sayangkan hari ini, kita tidak menyalahkan undang-undang Republik Indonesia, tidak. Tetapi kesadaran umatnya Pak ya. Begitu ya, maksud saya kenapa umat Islam ini tidak menyadari bahwa mereka juga punya hari-hari tertentu yang memang istimewa di dalam agama Islam, seperti itu. Jadi Pak, salah satu cara menjalankan istilahnya kita katakanlah ulang tahun Islam atau hari raya tahun baru Islam kita bilang, dengan cara bagaimana tuh Pak? Apa kita syukuran, apa kita wiritan, kayak mana tuh kalau di dalam Islam? Itu saya rasa banyak cara, masing-masing punya cara. Itu lagi kembali kepada manusianya, si Islamnya, maukah dia berbuat atau tidak. Berarti banyak cara Pak ya? Ya, alangkah baiknya kita mengaji. Kita punya kitab suci kita sendiri, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dipajang atau dilihat saja atau didengar saja. Nah, begitu. Jadi walaupun di hari-hari kita tidak rutin membaca Al-Quran, minimal di saat hari-hari besar Islam, hari-hari memperingati hal-hal yang termasuk yang apa saya katakan yang menyangkut dengan Islam, apa salahnya kita baca Al-Quran untuk menyanjung, untuk menjunjung tinggi Islam. Katakan gini lah Pak, umpamanya kita bikin pameran Islam, kita bikin pengajian akbar, apa kita istilahnya yang mempublik Pak ya. Dan begitu juga dengan orang-orang yang tergolong sukses, kaya, ya minimal mereka buatlah acara-acara ataupun sebuah kegiatan gitu Pak. kegiatan seperti menyantuni anak yatim dengan rutin di saat ada hari-hari besar Islam, hari-hari memperingati sesuatu yang menyangkut dengan Islam. Mereka ambil andil supaya menjadi contoh kepada masyarakat kita yang khususnya muslim. Jadi tidak terpaku dengan apa yang namanya hari-hari besar umat lain gitu. Jadi mereka jadi tertarik dengan memperingati, mengikuti hari-hari besar dalam Islam. Itu sangat penting. Andil dari orang-orang kaya itu sangat penting. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita tidak mencontoh umat lain ya, umat agama lain, tapi kita berkaca. Kenapa umat lain untuk membuat tertarik umat-umatnya
mereka Rela rela mengorbankan sesuatu yang berharga lah ya, sedikit daripada hartanya. Itu apa tujuan mereka? Supaya generasi mereka selalu mencintai agama mereka. Kenapa kita tidak bisa melakukan seperti itu? Sementara Islam ini sebenarnya sangat diajarkan yang hal-hal demikian. Tapi kenapa mereka yang melakukan, bukan umat kita, bukan Islam yang melakukan itu? Berarti kesadaran umat muslim sekarang cukup minim ya Pak. Ya Di bisa, segi hari-hari besar Pak. ya bisa kita bilang seperti itu. Jadi harapan Bapak seterusnya berarti cintailah Pak. Cintai dan ayolah kita introspeksi sama-sama. Begitu. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jika kita tidak mampu memberikan setiap harinya, ya minimal di hari-hari besar seperti ini, di hari memperingati Islam, memperingati yang menyangkut dengan Islam lainnya, begitu. Di saat itulah kita keluarkan hak-hak mereka, begitu. Saya rasa begitu. Terima kasih Bapak Oke, Ivan atas waktunya. oke. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.